Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dosen Andina Zizka SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kesehatan, serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Saya Andini Salsabila dengan NIM 2402-10368 membuat video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya mengangkat tema malpraktik dalam pelayanan kesehatan. Sebuah isu yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan medis, keselamatan pasien, dan pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan. Topik ini saya pilih karena kasus-kasus malpraktik masih sering muncul dan menimbulkan perhatian bagi masyarakat. Melalui pemaparan singkat ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep malpraktik dalam dasar hukum yang mengatur serta bagaimana isu ini muncul dalam praktik kesehatan di Indonesia. Baik, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Malpraktik adalah salah satu isu yang penting dalam pelayanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan profesionalitas tenaga medis. Secara umum, malpraktik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kesalahan tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis yang seharusnya dilakukan sesuai standar profesi, prosedur operasional, dan kode etik, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien, baik fisik, psikis, maupun material. Dalam praktik pelayanan kesehatan, malpraktik dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan diagnosis, kelalaian prosedur medis, pemberian obat yang tidak tepat, tindakan tanpa persetujuan pasien, atau informed consent, tindakan yang dilakukan di luar kompetensi tenaga medis. Kondisi ini tidak hanya membahayakan pasien secara kesehatan, tetapi juga menimbulkan risiko hukum bagi tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Malpraktik dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, malpraktik profesional. Yang kedua, malpraktik etis. Yang ketiga, malpraktik administratif. Yang keempat, malpraktik kriminal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Undang-undang ini menegaskan kewajiban dokter dan tenaga kesehatan lain untuk menjalankan praktik sesuai standar profesi, kompetensi, dan prosedur operasional. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Kesehatan menjamin hak pasien atas pelayanan medis yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab institusi pelayanan kesehatan dalam memastikan setiap tindakan medis dilakukan secara profesional dan aman, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pasien. Yang keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 359 sampai 361. Pasal-pasal ini mengatur kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian seseorang yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat tenaga medis apabila terbukti melakukan malpraktik secara kelalaian atau kesalahan prosedur. Malpraktik adalah pelanggaran standar profesi tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Secara singkat, malpraktik muncul karena kesalahan atau kelalaian tenaga medis, ketidakpatuhan terhadap standar profesi, atau pelanggaran kode etik dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan serta resiko yang serius bagi pasien. Saya mengambil contoh dalam kasus malpraktik operasi sesar dengan kelalaian medis. Kasus ini berpusat di wilayah hukum Jakarta Selatan. Terdakwa, seorang dokter spesialis obstetri diadili karena tindakannya secara lalai tidak mengikuti prosedur medis standar sehingga pasien mengalami infeksi serius dan komplikasi pasca operasi. Fakta di persidangan, tindakan dokter terbukti tidak melakukan sterilisasi alat secara benar dan tidak memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh sebelum operasi. Hal ini menyebabkan pasien menderita komplikasi serius yang memerlukan perawatan tambahan. Penuntut umum dan hakim menekankan unsur kelalaian medis karena tindakan dokter tidak memenuhi kewajiban profesional dan menimbulkan kerugian bagi pasien.
terdakwa dijatuhi sanksi administratif oleh rumah sakit dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada pasien. Kasus ini menegaskan bahwa kelalaian tenaga medis yang mengakibatkan kerugian pasien termasuk malpraktik dan dapat dikenai sanksi hukum maupun profesional. Dalam kasus ini, tindakan dokter dapat dianalisis dari segi hukum sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter terbukti melanggar pasal 46 yang mewajibkan setiap tenaga medis menjalankan praktik sesuai standar profesi dan prosedur medis yang berlaku. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal terkait pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu dijadikan dasar untuk menilai kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian medis. Yang ketiga, KUHP Pasal 359. Tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang menyebabkan luka atau kerugian pasien, sehingga menimbulkan tanggung jawab pidana jika terbukti unsur kelalaian berat. Yang keempat, Kode Etik Profesi dan SOP Rumah Sakit. Pelanggaran prosedur medis dan persetujuan pasien menjadi dasar sanksi administratif dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Jadi, dari pembahasan kasus malpraktik ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, malpraktik adalah kelalaian atau kesalahan tenaga medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Yang kedua, setiap tindakan medis harus mematuhi standar profesi, prosedur medis, dan mendapatkan persetujuan pasien. Yang ketiga, tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi perdata maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Kasus nyata di PN Jakarta Selatan menegaskan bahwa kelalaian medis serius adalah pelanggaran hukum dan profesionalitas yang tidak bisa diabaikan. Malpraktik bukan sekedar kesalahan medis, tetapi juga pelanggaran hukum dan etika yang berdampak serius pada pasien dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, selalu patuhi standar profesi, prosedur medis, dan pastikan persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan. Pesan untuk kita semua, yang pertama untuk tenaga kesehatan, tingkatkan kehati-hatian, profesionalitas, dan kesadaran hukum. Yang kedua untuk pasien, pahami hak Anda dalam pelayanan kesehatan dan pastikan tindakan medis dilakukan sesuai dengan aturan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga keselamatan pasien dan profesionalitas tenaga medis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.